Sepanjang jalan Yesus pimpin. Sepanjang jalan Yesus pimpin dengan kasih yang teguh. Tiada yang ku takutkan, sebab Dia panduku. Diberi damai surgawi agar imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Sepanjang jalan yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang segar. Dari cadas di depanku datang air yang segar. Sekali lagi kita nyanyikan, sepanjang jalan Yesus pimpin. Sepanjang jalan Yesus pimpin dengan kasih yang teguh. Tiada yang ku takutkan, sebab Dia panduku. Diberi damai surgawi agar imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Sepanjang jalan yang berliku, sepanjang jalan yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang segar. Dari cadas di depanku datang air yang segar. Amin, puji Tuhan. Ya, amin, puji Tuhan. Baik, ya, mari kita berdoa untuk kita masuk pada pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudaraku. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, Allah kami yang terus memimpin hidup kami dan setiap hati dan pikiran kami terus diperlengkapi, digerakkan oleh Tuhan
untuk selalu datang memuji-muji nama-Mu ya Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga untuk segala berkat dan anugerah Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Engkau terus melatih kehidupan kami Tuhan, pikiran, hati kami semua untuk selalu datang menyembah-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, kami menyambut kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Teruslah kami Tuhan, Engkau perlengkapi dengan segala pengertian yang benar, supaya kami dapat menjalani kehidupan kami dan mempersembahkan seluruhnya kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Ya baik, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita kembali lagi akan bersama-sama ya merenungkan bagian firman Tuhan dari Galatia pasal 5. Kemarin Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah menyimpulkan bagian yang pertama dari kebebasan yang kita peroleh di dalam Kristus Yesus, yaitu kita dibebaskan dari hukum Taurat. Sekarang Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, yang kedua adalah dengan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, penguburan dan kebangkitannya, kita juga dibebaskan dari hal perkara yang besar yang kedua, yaitu dari dosa. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya akan membaca sekali lagi ya Galatia pasal 5 ini, dan nanti kita akan lihat di Kitab Korintus yang ditulis oleh Rasul Paulus, untuk melihat bagaimana caranya Tuhan Yesus membebaskan kita dari kuasa dosa, ya. Nah, saya akan membaca sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, tetap kita mulai dari Galatia pasal 5, ya. Saya bacakan ya dari ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kemarin kita sudah lihat bagian yang pertama, kemerdekaan kita di dalam Kristus adalah kita telah dimerdekakan, kita telah dibebaskan dari kuasa hukum Taurat. Kuasa hukum Taurat adalah ancaman dan hukuman bagi orang-orang yang berdosa, yang tidak sanggup melakukan perbuatan baik secara sempurna di hadapan Allah. Dan sekarang Bapak Ibu Saudaraku, yang kedua, perkara besar yang kedua adalah bahwa kita juga telah dibebaskan dari kuasa dosa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jadi dibebaskan dari dosa, bukan dibebaskan untuk berbuat dosa, ya. Nah, mari kita akan lihat dulu, saudara-saudaraku, di 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5, bagaimana caranya Tuhan Yesus membebaskan kita dari kuasa dosa, ya. Kita lihat Bapak Ibu Saudaraku di dalam 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5, kita akan membaca dari ayatnya yang ke-19, ya, ayatnya yang ke-19, 2 Korintus pasal 5. Ya, demikian firman Tuhan katakan, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh
Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Jadi kita lihat di sini Allah mendamaikan dunia dengan dirinya, ya, manusia dengan dirinya dengan cara saat ini tidak memperhitungkan pelanggaran manusia. Nah, ini Bapak Ibu Saudaraku penting kita pahami, ya. Kalau tidak memperhitungkan pelanggaran manusia, tidak memperhitungkan dosa-dosa manusia, kepada siapa diperhitungkan dosa-dosa itu, Bapak Ibu Saudaraku? Karena dosa itu harus dihukum, ya. Namanya dosa itu adalah pelanggaran dan kejahatan di mata Tuhan, dan itu harus dihukum, ya. Nah, lalu kepada siapa penanggungan akan hukuman itu diberikan, dibebankan, ya, oleh Tuhan Allah, sehingga sekarang Tuhan tidak membebankan lagi, ya, hukuman, tidak mengenakan lagi hukuman itu kepada kita. Nah, kita lihat di ayatnya yang ke-21. Ya, ayat 21. Dia, Yesus tentunya, Yesus yang tidak mengenal dosa. Nah, ini yang luar biasa. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia, dalam Yesus, kita dibenarkan oleh Allah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jelas sekali di sini pertama-tama harus ada tempat, ya, harus ada medium di mana kita ditempatkan dan diposisikan, ya, di tempat yang tidak berdosa, ya. Jadi kita harus mempunyai tempat yang baru. Kita harus mempunyai kehidupan yang baru, yang benar-benar bersih, yang benar-benar suci, ya, yang benar-benar mulia, yang benar-benar terpisah dari dunia ini, supaya kita bisa mempunyai tempat yang layak, supaya kita mempunyai rumah yang layak dan hidup bersama-sama dengan Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka itulah sebabnya dikatakan Yesus yang tidak mengenal dosa. Jadi saudara-saudaraku, semua orang dikatakan sudah berdosa. Ya, siapapun dia pasti telah berkenalan atau telah berkenaan, ya, sudah terlibat dengan dosa. Kecuali satu orang manusia yang pernah hidup di dunia ini, itulah Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam Yesus tidak mengenal dosa, tidak pernah bersentuhan dengan dosa, mulai sejak dari kandungan sampai pada masa Yesus lahir dan menjadi besar dan melayani di dunia ini. Sekitar 33,5 tahun dia hidup di dunia ini. Dia tidak pernah mengenal dosa. Dia tidak pernah berbuat dosa, Bapak Ibu Saudaraku. Dia hidup suci, dia hidup kudus, dia tidak pernah melanggar hukum Taurat, dia tidak pernah melanggar perintah Tuhan, dan tidak pernah dia melakukan sesuatu apapun yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dia bersih dari semua pelanggaran. Bapak Ibu Saudaraku, itu yang sangat luar biasa. Jadi dikatakan Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuat oleh Allah Bapa menjadi dosa karena kita, supaya kita dibenarkan di dalam Yesus, kita dibenarkan oleh Allah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, jadi Tuhan Allah, Bapak Ibu Saudaraku, Allah Bapa mengambil kita, ya, merebut kita dari keadaan kita yang berdosa, yang terhubung dengan Adam yang berdosa, nenek moyang kita,
Jadi kemudian kita diambil oleh Allah, ya, direbut oleh Allah, kemudian kita dipindahkan, ya, ditempatkan di dalam Yesus Kristus yang tidak berdosa, yaitu Adam yang kedua. Ya, jadi dikatakan di dalam 1 Korintus 15 bahwa Yesus Kristus itu juga disebut adalah Adam yang kedua yang berasal dari sorga. Sedangkan Adam yang pertama itu berasal dari debu tanah. Itulah Adam, nenek moyang kita, yang menurunkan kita, ya, yang melahirkan kita sebagai manusia yang terhubung dengan dosa. Ya, jadi itu jelas sekali dikatakan di dalam Roma pasal 5 ayatnya yang ke-12, 19 dikatakan, sebab oleh karena pelanggaran dosa satu orang, ya, yaitu Adam di Taman Eden, semua orang menjadi berdosa. Tetapi oleh karena perbuatan yang benar yang dilakukan oleh Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus, sekarang kita menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi semua dosa kita, semua pelanggaran kita, semua kesalahan kita, segala sesuatu keburukan kita yang terhubung dengan Adam yang berdosa, Bapak Ibu Saudaraku, semuanya itu ditimpakan kepada Yesus Kristus di dalam tubuhnya, dipikul oleh Yesus Kristus semua kesalahan dan dosa kita, supaya kita dapat dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sendiri menurut kodrat kita, ya, semua orang, semua manusia di dunia ini menurut kodratnya tidak ada yang benar seorang pun, ya. Tetapi oleh karena kita percaya kepada Yesus Kristus yang menggantikan kita, ya, disebut itu dalam istilah teologi disebut substitusi, ya, substitusi, yaitu sebagai pengganti kita yang seharusnya digantung di atas kayu salib, karena kitalah yang berdosa, ya, kitalah yang melanggar. Bapak Ibu Saudaraku, manusialah yang melanggar perintah-perintah Allah, manusialah yang tidak sanggup memenuhi tuntutan hukum Taurat, manusialah yang melanggar, ya, perintah-perintah Tuhan, manusialah yang melakukan dosa. Tetapi Yesuslah yang menanggung hukuman itu. Kepada Yesus Kristus ditimpakan hukuman itu karena dosa harus dihukum, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, supaya kebenaran Yesus Kristus itu, ya, Bapak Ibu Saudaraku, kebenaran Allah itu menjadi kebenaran kita. Amin. Jadi di dalam Kristuslah kita menjadi benar, dan kebenaran Allah itulah kebenaran kita, Bapak Ibu Saudaraku, karena kita percaya dan kita diperhitungkan menjadi orang yang benar. Ya, pada dasarnya kita bukan orang yang benar kalau Allah melihat diri kita di dalam Adam, dalam hubungan dengan Adam yang berdosa, dengan nenek moyang kita. Sesungguhnya kita bukanlah orang yang benar, karena nenek moyang kita juga bukan orang yang benar, ya, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, tetapi karena sekarang kita mempunyai hubungan yang baru, amin. Kita sekarang mempunyai relasi yang baru dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Kita menjadi anak-anaknya yang kudus, dan kekudusan ini bukan kekudusan kita. Kita menerima apa yang dikerjakan, kita menerima apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus bagi kita. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Bukan kita yang melakukannya. Kita tidak akan sanggup melakukannya, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, karena kita ini adalah manusia yang lemah dan yang rentan dengan dosa. Tetapi Yesus Kristus melakukannya untuk kita. Dia menanggung segala kesalahan kita, segala dosa dan segala kelemahan kita di atas kayu salib, sehingga sekarang kita mempunyai kebenaran.
Amin. Dan kebenaran ini bukan kebenaran saya, bukan kebenaran Bapak Ibu Saudara, dan bukan kebenaran manusia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita hidup di dalam kebenaran Allah saat ini karena hidup kita sudah terhubung dengan hidup Yesus Kristus, hidup yang ditebusnya dengan darah yang mahal, darah yang suci. Di Bukit Kalvari dia persembahkan tubuhnya, dikorbankan darahnya, Bapak Ibu Saudaraku, dan dia sampai menyerahkan nyawanya, ya, yang paling berharga, Bapak Ibu Saudaraku. Dan dia bahkan dikuburkan, tetapi dia harus bangkit pada hari yang ketiga, karena kehidupan yang kekal harus dikaruniakan kepada setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, dan kepada semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus dimanapun, supaya kita hidup di dunia ini, hidup di dalam kebenaran Allah, dan kita bisa memuliakan Dia, kita hidup berbuah bagi Allah. Kemarin kita sudah lihat itu di dalam kitab pasal Roma pasal 7 maksud saya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi mari kita lihat ya di dalam Ibrani. Mari kita lihat dulu di Ibrani pasalnya yang keempat, ya. Ibrani pasal 4 dikatakan di dalam Ibrani pasalnya yang keempat, ya. Kita baca dulu dari ayatnya yang ke-14. Ibrani pasal 4 ayatnya yang ke-14. Nanti kita lihat di ayat 15. Ya, kita mulai dulu dari ayat 14, Ibrani pasal 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Jadi di sini secara khusus dikatakan Yesus yang telah melintasi semua langit. Jadi segala kuasa-kuasa, Bapak Ibu Saudaraku, itu telah dilalui oleh Yesus Kristus. Ini yang tidak dialami oleh Adam yang pertama, ya. Adam yang diciptakan dari debu tanah, yang pernah hidup di Taman Eden, yang menjadi sumber atau yang menjadi nenek moyang kita, ya. Ini tidak dialaminya. Dia tidak pernah melintasi semua langit, tetapi Yesus Kristus dikatakan dengan kuasanya dia telah melintasi semua langit, kuasa-kuasa di udara, penguasa-penguasa di angkasa. Tidak ada yang dapat menahan daripada kuasa Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, di ayat 15 dikatakan, sebab imam besar yang kita punyai bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Amin. Itu yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Jadi di dalam kemanusiaan, di dalam kelemahan, ya, dia harus makan, dia harus tidur, ya Bapak Ibu Saudaraku, dia menangis dan seterusnya. Saudaraku, dia dicaci dan dia diludahi, dia diejek, ya, dia bahkan dipukul, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Dia diperlakukan secara tidak manusiawi oleh orang-orang Yahudi yang seharusnya menghormati dia, menyambut dia sebagai raja, sebagai Mesias, tetapi memperlakukan cara yang boleh dikatakan secara biadab, ya, oleh orang-orang Yahudi yang seharusnya mereka yang sudah menerima firman Allah, harusnya menyambut, memuji, menyembah Yesus Kristus, anak Allah, tetapi hal yang sebaliknya, oleh karena kedegilan, kekerasan hati mereka, Bapak Ibu Saudaraku, mereka memperlakukan Yesus Kristus secara tidak manusiawi. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, di dalam semua pencobaan itu, ya, di dalam semua pergumulan itu,
Ya Bapak Ibu Saudaraku, apakah Yesus Kristus tidak merasakan semuanya penderitaan itu? Sangat merasakan, karena dia adalah anak manusia, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, jadi Yesus Kristus mengalami semua hal, ya, keburukan yang diperhadapkan kepadanya, ya, oleh orang-orang yang tidak mengenal kebenaran, oleh orang-orang yang tidak mengenal kasih Allah. Diperhadapkan semuanya kepada Yesus Kristus. Dia menderita sengsara yang seharusnya bukan dia yang menanggungnya, karena bukan dia yang berdosa. Ya Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat bahwa telah dikatakan oleh Pilatus bahwa dia tidak bersalah, tetapi pemimpin-pemimpin Israel mengatakan, Farisi dan ahli Taurat, imam-imam besar mengatakan, salibkan dia, salibkan dia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, para pemimpin orang-orang Yahudi lebih memilih orang yang berdosa dibebaskan daripada memilih orang yang benar, ya, menjadi juru selamat bagi mereka. Tetapi mereka telah dikuasai oleh dosa dan mereka dikuasai oleh kebencian. Nah, sehingga mereka menginginkan supaya yang benar, Yesus Kristus, itu disalibkan dan dia dikorbankan. Orang-orang Israel tidak menerima kebenarannya. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, hanya dikatakan di dalam semua proses, ya, segala penghinaan, segala keburukan, segala hal yang dituduhkan kepada Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudaraku, Yesus menyikapinya bagaimana Bapak Ibu Saudara? Dikatakan ia tidak berbuat dosa. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Berarti kita lihat di situ ada satu kuasa yang bekerja di dalam diri Yesus Kristus. Kuasa yang kudus, kuasa yang mulia, yang tidak diperoleh dari manusia. Dan ini adalah pekerjaan Allah, karena hanya kuasa Allah yang dapat memisahkan manusia dari dosa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, ini yang sangat luar biasa. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus Kristus tidak pernah bersentuhan dengan dosa. Dan kita lihat di mulai kelahirannya, kita bisa baca itu di kitab Matius, bahwa dikatakan Roh Kuduslah yang menaruh benih yang kudus itu di dalam rahim Maria. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, dia lahir tanpa dosa, di dalam kandungan tanpa dosa, dia lahir juga tanpa dosa, dan di dalam seluruh pelayanannya juga dia tanpa dosa, dan dia tidak pernah mengenal dosa, Bapak Ibu Saudaraku, sehingga sekarang setelah Yesus menyelesaikan segala sesuatu di atas kayu salib, setelah dia menanggung seluruh penderitaan, seluruh sengsara yang seharusnya dia bukan ditimpakan kepadanya, seharusnya bukan dia yang menanggungnya, tetapi Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita bisa menjadi benar, supaya kita bisa disucikan, supaya kita mendapat tempat yang layak, yang kudus, Bapak Ibu Saudaraku, yang mulia, maka Yesus harus menanggung semuanya itu, sehingga sekarang kita mendapat tempat yang layak di dalam Kristus Yesus, kita menjadi benar. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi saat ini sesudah Yesus mengatakan di atas kayu salib sudah selesai, Bapak Ibu Saudaraku, saat ini setiap orang yang ingin mengenal Allah yang benar haruslah berhadapan, haruslah menerima, haruslah mempercayai kabar baik tentang Yesus Kristus, tentang pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, tentang penyucian segala dosa, tentang pengudusan, Bapak Ibu Saudaraku, yang dilakukan oleh korban tubuh Yesus Kristus yang sempurna itu. Maka di dalam kebenaran itulah setiap orang saat ini diperhitungkan oleh Allah dan dikatakan menjadi orang-orang yang mengenal Allah yang benar.
Oleh karena imanlah saat ini, Bapak Ibu Saudaraku, setiap orang dikenal oleh Allah. Iman kepada siapa, Bapak Ibu Saudaraku? Iman kepada Yesus Kristus satu-satunya, mempercayai apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Dari situlah Allah saat ini mengenali manusia menjadi miliknya atau bukan, Bapak Ibu Saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sehingga kita lihat saudaraku ya, bahwa itulah rasa syukur kita kepada Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, karena sekarang kita telah dimerdekakan dari dosa ya, sehingga sekarang kita mempunyai akses ya, mempunyai jalan masuk kepada Allah untuk berada di hadirat Tuhan, berada di hadirat Tuhan. Dan untuk selama-lamanya kita akan selalu berada di hadirat Tuhan. Oleh karena ketika kita percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus-Nya, supaya kita bisa tetap di dalam kuasa-Nya, kita berada di hadapan Allah untuk selama-lamanya. Dan tidak ada kuasa yang dapat memindahkan kita lagi dari hadirat Allah ya, ke tempat yang lain. Sebab karena ya, Yesus Kristus dengan kuasa kebangkitannya dari antara orang mati, dan dia hidup selamanya, maka kehidupannya itulah kehidupan kita bersama. Sehingga saat ini kita menjalani kehidupan yang dapat memuliakan Allah dengan kehidupan yang baru. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita akan selalu bisa ya, hidup di dalam kekudusannya. Dan tidak ada lagi yang dapat merampas hidup kita yang baru ini, Bapak Ibu Saudaraku, benar-benar dapat kita persembahkan untuk kemuliaan nama Allah saja. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya yang akan mengajak kita untuk melihat dulu, Bapak Ibu Saudaraku, ya sedikit lagi bagaimana perbandingannya. Ya, perbandingan ketika Allah menempatkan orang Israel, bangsa Israel sebagai umatnya yang hidup di bawah hukum Taurat. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudaraku melihat secara praktis agar dapat membandingkan ya, saudara-saudara, saat ini kesempatan bagi kita untuk memuliakan Tuhan di dalam kekudusannya. Kita akan lihat dulu bagaimana ya, ketika umat Israel hidup di bawah hukum Taurat, seperti apa mereka bersikap kepada Allah. Kita lihat dulu di dalam Bilangan pasalnya yang ke-20. Bilangan pasalnya yang ke-20 ya. Ya, saya akan membacakan untuk kita, Bapak Ibu Saudaraku, dari ayatnya yang kedua. Bilangan pasal 20. Ya. Di situ ada judul perikopnya di dalam Alkitab yang berbahasa Indonesia, disebutkan di situ dosa Musa dan Harun. Ayat 2, pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa. Sekali lagi, dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa. Katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Allah. Ini adalah suatu sikap ya, stres yang berat ya, yang dialami oleh orang-orang Israel karena tidak melihat kehendak Tuhan dalam perjalanan hidup mereka. Ayat 4. Mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu, ini ditujukan kepada Musa, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, tanpa anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud, kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka.
Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul, katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. 12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaat ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Ayat 13. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, orang Israel, kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara, sedikit saja mereka kekurangan, sedikit saja mereka menghadapi ujian dan pencobaan, mereka mempunyai hati yang jahat dan ingin bertengkar dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kalau kita bayangkan memang saudaraku, bagaimana saat ini sesudah kita menerima kasih karunia Allah, dapat belajar ya lebih luas, kita dapat belajar lebih dalam, dan kita dapat memahami lebih sungguh lagi tentang kekudusan Allah. Amin. Kekudusan Kristus, di mana kita menyadari saat ini bahwa kita telah dimerdekakan dari segala dosa, sehingga kita bisa hidup di dalam kekudusan Allah, hidup di dalam kekudusan Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, orang Israel yang hidup di bawah hukum Taurat, mereka bukan memperlakukan Allah secara benar. Mereka tidak bisa menghormati Tuhan Allah secara baik, Bapak Ibu Saudaraku. Dan dari situ kita belajar, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana sekarang kita sesudah kita mengerti ya, melalui kebaikan Allah, melalui kasih karunia-Nya, melalui pengorbanan Yesus Kristus, sekarang kita dapat melihat dengan iman, kita dapat mempercayai, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa kita harus menghormati kekudusan Allah. Amin. Kita harus menghormati kekudusan Kristus. Kita harus menjadi sama seperti Dia, karena Dia adalah Allah kita, Dia adalah juru selamat kita, Dia adalah Bapa kita, dan Dia adalah kepala, dan kita adalah anggota tubuhnya. Sehingga saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau bisa dikatakan saat ini kita adalah orang yang seharusnya menjadi orang yang paling bersyukur, karena Tuhan menempatkan kita lahir di masa di mana kita memperoleh penuntun, memperoleh satu masa di mana Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengenali kekudusannya melalui firman-Nya. Kita dapat bergaul dengan Allah, kita dapat membangun relasi hubungan yang baik, menghormati kekudusan Allah dengan mempersembahkan hidup kita untuk kemuliaan-Nya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya saudara-saudaraku kita sangat bersyukur ya, kita sangat bersyukur kita mempunyai Alkitab, mempunyai firman Allah yang saat ini banyak diabaikan orang. Bapak Ibu Saudaraku, tidak banyak orang saat ini yang begitu mencintai Alkitab, yang begitu mencintai firman Tuhan, karena dunia
telah membuat ya manusia berpaling, ya Bapak Ibu Saudaraku, mencintai dunia ini lebih daripada mencintai kebenaran Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kalau saya mengajak kita untuk melihat satu lagi, kalau kita lihat tadi dalam cerita di Bilangan pasalnya yang ke-20 ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, baik orang Israel maupun Musa, saudaraku, ya, mereka sama-sama jatuh kepada keadaan di mana mereka tidak dapat menerima situasi pergumulan mereka dan mereka saling menyalahkan satu dengan yang lain. Nah, sedangkan kita lihat saudaraku di dalam Bilangan pasalnya yang ke-12, saya akan langsung membacakan saja, saudaraku, Bilangan pasal 12, di ayatnya yang ketiga dikatakan, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kriteria daripada Musa dikatakan di dalam karakternya, dia adalah orang yang sangat lembut hatinya, melebihi daripada semua manusia di muka bumi pada zamannya. Tetapi toh kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, di Bilangan pasal 20 tadi maaf, Bilangan pasal 20 tadi dikatakan, ya Musa berkata kepada orang Israel, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, orang yang paling lembut hatinya, yang hidup di bawah hukum Taurat pun, saudara-saudaraku, dia tetap ya bertindak melakukan sesuatu yang tidak benar, dan bahkan dikatakan oleh karena dia tidak menghormati kekudusan Allah di tengah-tengah bangsa Israel, maka Musa pun mendapat hukuman dan dia tidak boleh menyeberang ke tanah perjanjian. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dari semua cerita yang bisa kita dengarkan pada pagi hari ini tentang orang Israel yang hidup di bawah hukum Taurat, dengan kemurahan hati Allah menempatkan kita saat ini hidup di bawah kasih karunia-Nya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah kita tidak bisa belajar banyak, saudaraku, untuk menjadi lebih baik ya di hadapan Allah? Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah masa di mana Tuhan memberikan kepada kita karunia yang sangat besar untuk kita dapat menyatakan kasih Allah kepada semua orang, menyatakan kebenarannya, kebaikannya kepada semua orang. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk memperkenalkan kepada semua orang tentang kebaikan Allah di dalam Yesus Kristus, bahwa saat ini satu-satunya cara untuk bisa hidup di dalam kebenaran, satu-satunya cara untuk bisa hidup memperkenalkan kebaikan Tuhan kepada semua orang adalah kita harus mempercayai kebenarannya. Kita harus mempercayai kabar baik tentang Yesus Kristus. Kita harus hidup di dalam kasih karunia-Nya, dan kita harus terus bertumbuh, dan kita harus bergaul dengan Allah. Kita harus terus memahami setiap bagian dari kebenaran firman-Nya yang terus menguatkan kita, yang terus menolong kita, mengokohkan kita, dan tentunya Bapak Ibu Saudaraku, supaya di dalam kekudusan Kristus yang sempurna itu, hidup kita juga, pengalaman kita juga Bapak Ibu Saudaraku, kita bisa menyatakan bahwa kita tidak mempunyai hubungan lagi dengan dosa. Amin. Kita tidak mempunyai hubungan lagi dengan kuasa-kuasa kegelapan. Kita tidak mempunyai hubungan lagi, Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak berurusan lagi dengan kejahatan dunia ini, tetapi sekarang kita berurusan hanya dengan kekudusan Allah di dalam Kristus Yesus, di mana kita telah mendapat bagian bersama di dalam kekudusannya, di dalam kemuliaannya. Bapak Ibu Saudaraku, kita mau hidup senantiasa ya di dalam perkenanan Tuhan, dan kita mau, saudara-saudaraku, kita rindu
sampai berapa lama pun kita masih diberikan waktu oleh Tuhan kita hidup di dunia ini, kita benar-benar, saudara-saudaraku, ingin menyatakan kekudusan Allah, kekudusan Kristus di dalam setiap bagian dari kehidupan kita, supaya semakin banyak orang yang mengenal kasih karunia Allah. Kita memberikan diri kita untuk dipakai oleh Allah untuk menyatakan terang Kristus yang sempurna saat ini, supaya semakin banyak orang yang hidup di dalam kekudusannya, supaya semakin banyak orang yang mempersembahkan dirinya untuk kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudaraku, harus ada orang-orang yang menjadi teladan, yang memberikan contoh bagaimana saat ini saudara-saudara dan saya telah dimerdekakan dari segala dosa, telah dimerdekakan dari kuasa hukum Taurat, dan kita sudah dimerdekakan dari kuasa maut. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, nah untuk itulah mengapa kita harus terus bertumbuh kuat di dalam kebenaran ini, saudara-saudaraku, karena banyak orang yang sedang menantikan kesaksian hidup saudara dan saya di dalam Kristus. Banyak orang yang menantikan kabar baik, dan banyak orang, Bapak Ibu Saudaraku, yang haus dan rindu untuk menerima kebenaran di dalam Kristus Yesus, kekudusan Kristus, kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudaraku, maka saudara dan saya harus berdiri teguh. Dikatakan tadi di Galatia pasal 5, kita telah dimerdekakan oleh Kristus, maka kita harus berdiri kokoh. Kita harus terus memperlengkapi diri kita, dan kita harus memberikan, Bapak Ibu Saudaraku, menyaksikan akan kebaikan Kristus ini kepada semua orang. Biarlah banyak orang mengalami damai sejahteranya, dan semakin banyak orang yang hidup di dalam kekudusannya. Dengan demikian Bapak Ibu Saudaraku, saudara dan saya bisa menjadi alat di tangan Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan dan hamba-hamba kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sangat bersyukur pagi hari ini. Ya, selamat pagi buat kita semuanya. Selamat menjalani bulan yang baru, bulan Agustus. Ya, hari pertama bulan Agustus kita menjalani hari ini, Bapak Ibu Saudaraku. Kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan memperlengkapi hidup kita, dan Dia memberikan apa yang kita perlukan. Dan kita mendoakan semua saudara-saudara kita, biar kita semua berlomba maju di dalam iman. Ya, kita berlomba maju di dalam kebenaran ini, dan biarlah Tuhan Yesus yang terus memberkati dan menolong kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Bapa di surga, untuk hari yang baik yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, oleh karena kasih karunia-Mu, Engkau nyatakan kepada kami kekudusan-Mu dan pengorbanan-Mu. Itulah bukti kasih Allah yang sempurna, yang dapat kami lihat, yang meyakinkan hati kami dan memantapkan langkah kami dan setiap keputusan kami. Kami percaya Roh Kuduslah yang membimbing kami semua. Terima kasih Bapa di dalam surga, tidak akan pernah sia-sia ya Bapa di surga. Setiap pengorbanan, setiap kerinduan, setiap perjuangan, dan setiap kerinduan kami bersama untuk datang kepada pengetahuan akan kebenaran pada hikmat Tuhan, kami percaya itu akan terus memantapkan langkah kami. Dan apapun yang kami pikirkan semuanya, kami percaya Roh Kudus yang memampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, terima kasih. Sekali lagi selamat pagi untuk kita semuanya. Salam sehat, tetap semangat untuk beraktivitas. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan jumpa lagi besok pagi. Ya, saudara-saudaraku, terima kasih. Ya, salam, selamat pagi.